Baik, kemudian kita kembali lagi ke Indonesia. Kita akan coba melihat sistem karakterisasi arus bocor. Ini adalah dua elektrometer yang ada di laboratorium pengukuran kelompok keahlian fisika material elektronik, satu dari Kittley, satu dari Hewlett Packard. Sangat vital. Sekarang kita lihat jumlahnya dari Sabang sampai Merauke. Kurang dari jumlah jari satu tangan. Kemudian kalau kita lihat kenyataan bahwa banyak alumni fisika pasca sarjana fisika material yang memerlukan elektrometer ini. Kemudian yang kedua, kenyataan yang kedua adalah bahwa hibah penelitian yang ada tidak cukup untuk membeli elektrometer komersial yang sekitar 150 jutaan. Yang ketiga, walaupun ada di KK Fisika Material Elektronik, keterbatasan ruang waktu mereka untuk mengakses karena alumni itu tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Dibiarkan masalah itu? Tentu tidak. Akhirnya terpaksa stop sebentar di penelitian transistor nano-MOS. Kemudian kita coba melihat bagaimana mewujudkan sebuah elektrometer yang sangat vital digunakan untuk mengukur karakteristik listriknya. Jadi ini saya suka mengibaratkan membangun rumah idaman, tapi sayang harus pergi ke hutan, ya, menambang pohon, gelondongan kayu diambil, baru kemudian dibuat papan. Kemudian pergi ke lapangan, membuat batu bata dari tanah liatnya. Apa boleh buat? Menyesal? Tentu tidak. Jadi sekarang kita coba jadikan keterbatasan ini sebagai pemicu kreativitas dan inovasi. Kalau tidak sekarang selesai, mudah-mudahan rumah idaman itu selesai di satu generasi mendatang, dua generasi mendatang, atau seterusnya. Nah, ini adalah tridharma perguruan tinggi seperti yang tadi saya sebutkan: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Banyak kolega di perguruan tinggi meyakini bahwa sebetulnya makalah di jurnal internasional itu hanya bisa terbit dari dharma penelitian yang di tengah, tidak bisa dari pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi sebetulnya kalau kita melakukan kegiatan dari dharma pendidikan pembelajaran serta pengabdian kepada masyarakat itu dengan menambahkan sentuhan metode penelitian, maka saya sudah membuktikan bahwa kita bisa menghasilkan luaran tambahan, yaitu makalah di jurnal internasional. Ini adalah salah satu contoh. Kita masuk kepada IV meter made in ITB. Saya sebut untuk kemandirian karena ini sebetulnya tadi untuk menjawab masalah alumni pasca sarjana fisika dari KK Fismatel yang tidak memiliki IV meter. Jadi untuk kemajuan bangsa, alumni pasca sarjana dari KK Fismatel pun sangat ingin memilikinya. Tapi harganya murah. Karena hibah penelitian itu kelasnya hanya 30 juta, 50 juta. Kemudian saya pun bergerilya pada sekelompok alumni S1 Fisika FIPA angkatan 80-an, mengajukan proposal lah begitu, dan dapatlah hibah finansial. Kemudian metodologi penelitian diterapkan, baca seluruh jurnal, apakah IV meter sudah pernah diterbitkan di jurnal internasional, ada beberapa. Kemudian kita coba lihat apa yang belum dilakukan oleh makalah-makalah di jurnal tersebut, kita dapatkan.
Dan kemudian juga kita harus memikirkan untuk kemandirian. Ini adalah diagram dari IV meter made in ITB tersebut. Jadi sebuah device uji transistor MOS dalam kasus ini atau material saja. Sebuah sumber tegangan terprogram yang diprogram oleh komputer dan microcontroller diberikan pada device uji tersebut. Kemudian akhir pemberian tegangan tersebut pada device uji mengalir sejumlah arus. Arus tersebut diukur oleh elektrometer. Dan kemudian pasangan data tegangan yang diberikan dan arus terukur kita kumpulkan di komputer. Akhirnya kita memperoleh kurva arus versus tegangan. Ini adalah rangkaiannya, rangkaian lengkap terdiri dari sebuah microcontroller, SoC, system on chip, dan kemudian sebuah elektrometer arus. Ini adalah tampilan fisiknya. Jadi yang sebelah kiri itu yang disebut dengan IV meter. Kemudian dengan komputer, maka hasil pengukurannya langsung ditampilkan di sana. Yang menarik adalah bahwa setelah kita melakukan benchmarking dengan Ketley 617, kita lihat di sana. Ketley 617 itu yang dengan garis penuh, titik-titik itu adalah dari IV meter di ITB ini. Kurva IV meter, kurva IV dari kedua pengukuran tersebut kita lihat sangat berdempet, dan karena itu setara. Kenapa ini bisa dilakukan? Sebetulnya kami memiliki sebuah kalibrator untuk mengkalibrasi arus dan tegangan yang dihasilkan oleh IV meter tersebut. Setelah dilakukan kalibrasi, barulah kemudian kami melakukan benchmarking. Dan hasilnya kita lihat di sini bahwa ini sudah diterbitkan di Jurnal International Measurement Science and Technology pada tahun 2007. Sekarang penyebarannya antara 2007 sampai dengan 2011 telah lebih dari 20 buah. Tentu ada di Institut Teknologi Bandung Tercinta. Yang kedua ada di Institut Pangkalan Bogor. Yang ketiga ada di Universitas Gadjah Mada. Pergi ke Padang, UNP. Ada di Universitas Sriwijaya, di UPI, di UIN Sunan Gunung Jati, di Universitas Diponegoro, di Universitas Negeri Semarang, di Universitas Negeri 11 Maret, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Kedulako. Mudah-mudahan bisa menyebar makin banyak karena harganya murah tadi. Baik, nah sekarang kita coba lihat untuk Dharma penelitian. Jadi kita lihat di sini adalah sebuah modul praktikum untuk pencerdasan. Di program studi fisika itu ada nama mata kuliah elektronika. Mahasiswa setelah mengambil kuliah ini, kalau ditanya berapa arus panjang mundur di dioda ketika diberi tegangan panjang mundur, jawabnya hampir sama dengan 0. Tapi berapa tepatnya tidak tahu. Kemudian bagaimana mengukur hambatan suatu resistor yang lebih dari 100 mega ohm? Pakai multimeter biasa tidak bisa. Kemudian bagaimana mengukur tegangan Zener? Cukup baca tandanya. Kalau kita mau mengukur bagaimana? Tidak tahu. Kemudian bagaimana tegangan ketika pertama kali LED menyala? Ya dari warnanya saja. Kalau warnanya merah sekian kira-kira, kalau warna kuning sekian, dan seterusnya. Jadi hanya lewat teori, praktikum tidak dimungkinkan. Nah kemudian dengan IV meter made in ITB yang ini, kemudian seluruh dari 4 pertanyaan itu bisa dijawab. Ini saya hanya memberikan 2 contoh saja. Yang pertama adalah bagaimana mendapatkan nilai resistansi dari resistor
kira-kira 99 mega ohm plus minus 1%. Dan kemudian yang kedua, bagaimana dioda ketika dipanjang mundur kurvanya. Kita lihat pada resistor 99 mega ohm, resistansi yang diperoleh dari kurva ini kita lihat sangat linear dan kira-kira 100 mega ohm. Jadi masuk dalam range tersebut. Yang kedua, ketika tadi mahasiswa ditanyakan berapa arus panjang mundur pada dioda tersebut, kira-kira 0 ampere, kita bisa lihat di sini. Arusnya kira-kira 10 pangkat minus 8 ampere. Dan ini sama persis dengan data sheet. Ini adalah sebagian kit praktikum lain yang dibuat akibat keterbatasan. Yang pertama adalah sebelah kiri, itu adalah microcontroller trainer. Yang sebelah kanan adalah digital PID controller. Semua alat ini sudah digunakan di laboratorium elektronika program studi fisika.